Kami menyadari isu jelantah ini mungkin belum seseksi isu plastik. Setiap hari paling tidak sekali kita mungkin menggoreng. Setiap hari juga berarti kita menghasilkan jelantah. Ternyata mayoritas jelantah yang dari rumah mereka ini selama ini dibuang begitu saja. Dari beberapa pengalaman, kalau kita buang minyak itu ke tanah, tanaman di sekitarnya pasti mati. Jelantah For Change hadir karena kita ingin membuat perubahan di masyarakat. Kesulitan sekali untuk membuang jelantah. Sampai saya ngumpet-ngumpet, kadang-kadang saya buang di tanah, terus saya buang ke kalen. Kalen itu kali kecil gitu ya, kalen kayak selokan gitu. Membuang di got, di wastafel itu. Jelantah Vouching akan sekedar menyampaikan ya tentang manfaat dan dampak jelantah, baik untuk dampak terhadap kesehatan maupun lingkungan. Yang pertama tadi bisa menyumbat saluran air kita ya, sistem drainase kita jadi tersumbat karena bertahun-tahun mungkin ya akhirnya mampet. Bisa mengganggu atau mencemari lingkungan. Jelantah For Change hadir karena kita ingin membuat perubahan di masyarakat. Kami menyadari isu jelantah ini mungkin belum seseksi isu plastik, di mana gerakan anti plastik sekali pakai itu kan sudah sangat mendunia. Di mana-mana orang bicara plastik, mikroplastik gitu. Padahal jelantah atau minyak goreng ini kan sangat erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Setiap hari paling tidak sekali kita mungkin menggoreng. Setiap hari juga berarti kita menghasilkan jelantah yang kemudian itu bisa mencemari lingkungan. Ternyata penghasil jelantah yang terbanyak itu bukan dari restoran, dari warung makan. Ternyata justru kita ya Bu, yang menghasilkan jelantah paling banyak itu kita. Karena setiap hari ya Bu, pasti ada aktivitas goreng ya. Ibu-ibu bisa, ya misalnya di kelompok arisan ini dikumpulkan dulu di Ibu siapa tadi? Bu Romi, ya. Misalnya setiap arisan ngasih jelantah Bu. Waktu saya kuliah dengan latar belakang saya sebagai teknik kimia, saya ingat saya pernah belajar bahwa minyak jelantah ini masih bisa diolah kembali. Jadi saya berpikir, kenapa enggak ini kemudian dikumpulkan dari masyarakat. Kemudian saya lakukan survei kecil-kecilan ke teman-teman. Ternyata mayoritas jelantah yang dari rumah mereka ini selama ini dibuang begitu saja. Sehingga akhirnya saya pikir, ya sudah kenapa enggak dikumpulkan. Dikumpulkan saja, nanti kita kirimkan ke pihak yang mampu mengolah jelantah ini.
Nah, ibu-ibu, ini ada contoh minyak goreng dari yang paling baru belum pernah dipakai sampai yang paling hitam. Nah, biasanya ibu-ibu mau pakai yang mana? Yang kalau pakai gorengan sampai di batas mana? Yang mana? Yang mana? Ini tenan nih. Saya kok tidak percaya. Oh iya, lebih terlihat. Kalau penggunaan minyak itu hampir setiap hari saya menggunakan minyak goreng, dan jelantahnya itu hampir setiap hari itu saya selalu ada jelantah minyak meskipun sedikit. Saya ada suami, saya, anak 2. Dalam sebulan saya menggunakan minyak itu kurang lebih ya 2-3 liter untuk menggoreng. Kalau sebelum ada komunitas ini, komunitas jelantah, jadi saya lebih seringnya saya buang ke wastafel. Jadi kan saya nggak ngerti ya, waktu itu kan pokoknya cari cepatnya aja. Kalau habis masak, sekalian saya cuci, saya buang sekalian. Ternyata efeknya nggak bagus. Akhirnya saya kumpulin jelantah-jelantah itu, saya storin ke komunitas jelantah. Dengan adanya gerakan ini saya tidak bingung lagi mau dibuang kemana jelantah-jelantah ini. Jadi tinggal saya tuang, saya storin ke tempat jelantah, komunitas jelantah. Nah, sebenarnya Jelantah for Change ini munculnya sih tidak direncanakan. Ya, sebuah kebetulan pada waktu itu saya diminta oleh istri untuk membuang jelantah di rumah. Kemudian saya bingung, selama ini dibuang kemana? Lalu pada saat saya berpikir kalau saya buang ke parit, kemudian satu perumahan saya semuanya membuang ke parit, maka dari parit akan lari ke kali, kali kan ke laut gitu. Kebetulan gerakan ini dimulainya di Balikpapan, dan Balikpapan sangat dekat sekali dengan laut, sehingga visualisasinya jelantah ini tentu akan langsung larinya ke laut. Lalu dari Balikpapan selama 2 tahun pertama 2016 hingga 2018 itu kami fokus di Kalimantan Timur. Jadi saya di Balikpapan, ada teman relawan mahasiswa juga di Samarinda, kemudian ada juga relawan di Sanga-Sanga. Dari 3 kota ini kemudian kita bergerak. Disitulah kemudian ditambah dengan kekuatan media sosial, maka akhirnya kita punya beberapa relawan di kurang lebih hari ini sudah sekitar 20 kota di Indonesia. Kita dari Jelantah for Change sebetulnya lebih mengajak ibu-ibu semua untuk lebih bijak. Jelantahnya dibuangnya di mana? Kalen. Itu waktu kita nyuci piring itu loh, bukan sekalian ditaruh situ aja. Wastafel. Di kalen. Sekalian nyuci.
Ada yang di tanah kebon. Ada yang model diplastiki. Diplastiki terus lebokke ning tong sampah. Enggak ada. Baik, karena itu sama saja. Diplastiki lebokke tong sampah, masuk di TPA, di TPA plastik itu pecah. Ngalir juga. Artinya kemudian juga merusak lingkungan. Nah, jadi ketika ibu-ibu mengumpulkan jelantah, terbiasa untuk mengumpulkan jelantah, artinya meskipun kita hanya tidak kemana-mana, hanya di rumah saja, kita sudah punya peran yang cukup besar untuk kelestarian lingkungan. Kebanyakan minyak goreng kita memang berasalnya dari tumbuhan, terutama sawit. Maka dia bukan masuk kategori limbah berbahaya dan beracun atau W3. Tetapi kalau kita buang ke lingkungan tentunya memiliki dampak. Yang pertama, kalau kita buang ke lingkungan sembarangan dan yang paling sering dilakukan oleh ibu-ibu berdasarkan survei dan pengalaman di lapangan adalah dibuang langsung ke wastafel. Itu dampak lingkungannya adalah si saluran pembuangan kita biasanya buntu. Karena sifat minyak ini kan lengket. Jadi dia akan mengikat apapun begitu dia dingin, dia lengket, dia akan ikat apapun padatan yang lewat di dalam pipa pembuangan kita. Dampak yang kedua adalah kalau kita buang ke tanah. Nah, tanah ini tidak didesain untuk menerima minyak. Dia tidak bisa mengolah minyak yang tidak terolah di tanah. Sehingga dari beberapa pengalaman kalau kita buang minyak itu ke tanah, tanaman di sekitarnya pasti mati. Yang ketiga, kalau kita buang ke air, ke badan air, karakter minyak yang memisah dari air, dia kan akan ada di permukaan. Sedangkan air ini kan mengalir ya kalau kita bicara sungai, kali itu. Nah, dia kan di satu titik dia akan ngumpul. Pada waktu dia berkumpul, minyak yang di permukaan ini kan akan menghalangi matahari masuk ke bawah air, organisme di dalam air itu yang akan terganggu. Ya, jadi minyak jelantah ini dampaknya bukan hanya untuk kesehatan, tapi juga untuk terhadap lingkungan gitu. Jadi kita nggak boleh buang sembarangan juga ke lingkungan tentunya. Pengolahan minyak jelantah yang benar. Jadi kalau kita bicara pengolahan minyak jelantah, sebenarnya pilihannya tidak banyak. Yang skala-skala kecil dan sudah dicoba oleh beberapa relawan termasuk ibu-ibu dan kita lakukan sebagai bagian dari edukasi adalah mengolah jelantah menjadi sabun. Tapi kita bicaranya sabun bukan sabun mandi. Ini adalah sabun yang diolah dari jelantah dan hanya terbatas dipakai misalnya untuk mencuci piring, mencuci kain kotor, atau membersihkan meja dapur. Hanya sebatas pada pemakaian itu. Kita tidak izinkan penggunaan untuk sabun mandi misalnya. Kenapa? Karena ini tidak diuji di laboratorium. Pembuatannya pun sederhana. Pengolahan yang kedua, kita bisa olah menjadi lilin. Kita bisa olah menjadi lilin dengan skala yang bisa menyerap minyak jelantah dalam jumlah besar adalah merubah minyak jelantah menjadi biodiesel.
Fenomena lain yang terjadi di masyarakat adalah penggunaan minyak goreng bekas atau jelantah dari misalnya bekas hotel. Yang dari hotel ini kan biasanya paling hanya 1 kali pakai, warnanya masih jernih. Itu digunakan kembali oleh usaha-usaha kecil atau warung. Nah, ini tentunya menjadi praktek yang juga berbahaya buat masyarakat. Karena bagaimanapun jelantah yang sudah dipakai bekas hotel tentunya sudah mengandung tadi asam lemak jenuh dan radikal bebas. Kami menyampaikan hal itu juga ke pihak hotel, memastikan bahwa jelantah dari hotel tidak sampai disalahgunakan di masyarakat tentunya. Jadi jelantah for change ini sebenarnya kami tidak melakukan jual beli jelantah dari masyarakat. Kami membantu masyarakat mengelolakan limbah jelantah mereka yang mereka hasilkan. Tentunya dari hasil edukasi yang kita lakukan gitu ya. Setelah kami serahkan ke pihak ketiga yang mengelola tadi, kami melakukan kegiatan sosial. Jadi kegiatan sosial ini entah dalam bentuk pemberian beasiswa, pengadaan buku, atau kalau ada musibah bencana alam di kota lain kita ikut membantu. Kita juga pernah melakukan pengadaan lampu solar panel untuk satu daerah di Kalimantan Barat. Jadi kami ingin menyampaikan ke masyarakat bahwa mereka bisa berdonasi tidak harus menggunakan uang. Mereka bisa menggunakan limbah jelantah yang mereka hasilkan. Sudah sampai di Kupas. Kupas adalah bagian dari BUMDes Panggung Lestari. Di sini biasa diadakan pemilahan sampah dan jelantah yang kita kumpulkan dari warga dan hotel rekanan kita, kemudian akan diolah, selanjutnya akan dijadikan campuran bahan bakar di pabrik. Biasanya di sini juga sebelumnya pernah jelantah itu diolah menjadi biodiesel, tapi sekarang kabarnya alatnya sedang bermasalah, jadi sementara dilakukan penyaringan saja. Kita sekarang berada di Desa Panggung-Harjo. Ini adalah tempat kita, rumah pengolahan sampah. Ini khusus bagian pengolahan minyak jelantah atau minyak goreng bekas. Jadi ini adalah alat penyaring kita, filterisasi, yang nanti bisa dihasilkan minyak jelantah yang sudah tersaring. Teman-teman ini sekarang sudah melakukan penyaringan. Jadi penyaringan awal itu penyaringan manual dengan kain. Ini akan tersaring kotoran-kotoran bekas penggorengan yang besar-besar di sini disaring. Ada 3 tahap penyaringan nanti. Jadi awal di sini nanti kita endapkan di IBC selama 2 hari. Kita ambil yang atas, nanti kita saring lagi. Ada 3 penyaringan yang ditabung ini menyaring partikel-partikel yang kecil. Jadi ada resin, ada karbon, terus ada ini tisu dengan
ukuran mungkin sekitar 5 mikron gitu, 0,5 mikron. Jadi nanti bisa dihasilkan di sini warnanya sama, sedikit sama lah. Tetapi untuk hasil yang didapat nanti terhindar dari kotoran-kotoran. Nantinya hasil ini akan kita kirim ke salah satu pabrik memproduksi air mineral terbesar di Indonesia. Itu digunakan untuk menggerakkan mesin-mesin. Jadi untuk mesin-mesin mereka menggunakan campuran minyak goreng bekas ini. Jadi dicampur dengan bahan bakar lain. Jadi akan mungkin lebih mengurangi gas emisi gitu ya. Jadi BUMDes membutuhkan bahan baku setiap bulannya itu sekitar paling enggak 5 ton lah. Kita seluruh kebutuhan kita 1 bulan yang kita dapatkan itu dari seluruh warga, dari restoran, dari segala macam yang memproduksi minyak jelantah itu sekitar 4 ton yang bisa kita tampung di sini. Ini bisa kita bayangkan bahwa 4 ton yang dihasilkan oleh warga atau home industry yang seandainya itu pun dibuang di lingkungan kita gitu ya. Itu seberapa besar tercemarnya lingkungan kita. Jadi mungkin salah satu manfaat dari pengolahan atau penyaringan filterisasi minyak jelantah ini itu juga mengurangi pencemaran lingkungan di warga lah di sekitar kita. Kami menyadari masih banyak hambatan-hambatan di masyarakat. Cara pengumpulan, kemudian kita bicara mau diolah jadi apa, di mana tempat ngolahnya. Nah ini masih menjadi hal yang mungkin berbeda dengan isu plastik. Karena di isu plastik orang sudah tahu, oke, pada waktu saya memisahkan plastik, saya mengumpulkan, saya sudah bisa bawa ke sini dan seterusnya. Sedangkan isu jelantah, walaupun itu dekat dengan kita, ibu-ibu sering kebingungan. Kalau saya sudah ngumpulin, terus saya bawa kemana? Nah harapan kami, Jelantah for Change ini akan semakin luas. Semakin banyak orang yang mau ikut bergabung, membantu kami tentunya untuk menyebarkan spirit atau semangat edukasi mengenai dampak jelantah. Gitu.